Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan janganlah sekali-kali engkau terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dunia ini, di negeri. Karena itu hanyalah kesenangan sementara yang sedikit. Kemudian tempat tinggal mereka adalah jahanam kelak. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi meneruskan usaha kita yang tidak sepertinya ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi melakukan amalan sebagaimana dilakukan oleh yang disabdakan oleh Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah yang berkekalan walaupun ianya sedikit. Sedikitnya amalan yang kita mampu buat
Sebenarnya tidak menjadi masalah bagi kita. Ia tetap memberikan kita manfaat yang besar selagi kita melakukannya dengan istiqamah. Selagi kita mengamalkannya secara berterusan. Kenapa kita mesti melakukannya secara berterusan dan istiqamah? Ini kerana al-a'malu bi khawatimiha. Amalan seseorang manusia itu kelak akhirnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang ujungnya. Bagaimana berakhirnya? Berakhir di sini maksudnya yakni ketika kita telah tiba masa kita untuk berjumpa, bertemu dengan pencipta kita, yakni mati. Disitulah nanti masa yang sangat-sangat penting bagi seseorang, karena di sanalah nanti, pada waktu itulah nanti penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap amal hambanya. Tapi ini tidak bermakna kita boleh menangguh-nangguhkan amalan hingga saat terakhir. Kerana apa? Orang yang telah membiasakan dirinya dalam melakukan amal baik, jika ia tidak istiqamah, itu pun mungkin akan berakhir dengan su'ul khatimah. Sebagaimana yang telah menimpa orang-orang dahulu, orang alim sealim, kaum Nabi Musa, Bal'am bin Ba'ura umpamanya. Orang yang sangat alim, sangat faqih, doanya makbul. Tapi kerana tak ada istiqamah, ia berakhir, hidupnya berakhir dengan su'ul khatimah. Jadi kalau orang yang sudah membiasakan beramal baik daripada masa mudanya, itu pun belum ada jaminan husnul khatimah jika tidak ada istiqamah. Bagaimana pula orang yang suka menangguh-nangguhkan dalam beramal baik? Itulah sebabnya, satu di antaranya kenapa baginda Nabi bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang berkekalan walaupun sedikit. Tidak mengapa sedikit, tapi berkekalan, berterusan, istiqamah. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, termasuk golongan yang istiqamah dalam melakukan satu kebaikan. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan haqiqatul hayat. Dan kita masih bicara
tentang hadis, maksud hadis. Ya. Hari ini mungkin yang ketiga yang disebutkan di dalam nota itu muka surat yang ke-21. Coba lihat bukunya. Muka surat yang ke-21. Ada yang pertama, setelah ulas panjang lebar tentang amalan seseorang atau tentang seseorang tidak masuk surga dengan amalnya, tapi masuk karena rahmat Allah, apa maksudnya? Mudah-mudahan difahami dengan baik. Maksud hadis yang kedua, cerita tentang sifat tamak, halub, keinginan yang sangat kuat pada diri setiap anak Adam. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita, anak Adam ini biarpun umurnya meningkat, bilangan umurnya, tahunnya bertambah, fizikalnya sudah mulai melemah, pandangan matanya sudah mulai tidak jelas, pendengarannya pun demikian juga, tulang-tulangnya pun sudah mulai tentu tidak kuat juga, sakit sana, sakit sini. Tapi kata Rasulullah SAW, hati anak Adam, khasnya keinginannya, sifat tamaknya, sentiasa kuat. Sentiasa muda terhadap dua perkara, terhadap dua benda, tidak pernah tua. Yakni hubbud dunya wa tulul amal. Cinta akan ad-dunya, lahun laibun zinatun tafakhurun takatsur, dan panjang angan-angan, tulul amal. Sehingga dalam sebuah hadis sahih, baginda Nabi pernah menjelaskan bagaimana angan-angan anak Adam yang panjang hingga melebihi ajalnya. Nabi buat lakaran geometri berbentuk segi 4 atau 4 segi. Lakaran geometri 4 segi, segi 4. Lalu Nabi bagi titik di tengah-tengahnya. Kemudian Nabi buat garisan memanjang hingga keluar daripada garisan 4 segi tadi. Dan Nabi bagilah garisan-garisan kecil. Di kanan kiri garisan yang memanjang keluar. Lalu baginda bersabda, ini adalah manusia. Yang ada di titik di tengah-tengah lakaran geometri segi 4 itu adalah manusia. Dan lakaran geometri 4 segi atau segi 4 itu adalah ajalnya. Dan garisan yang aku tarik keluar hingga lepas ajal itu adalah amalnya. Sementara garisan-garisan kecil yang ada di kanan kiri garisan aku tarik itu adalah cobaan-cobaan, musibah-musibah yang berlaku dalam hidup, rintangan-rintangan, godaan-godaan.
Sementara garisan yang melepasi, yang keluar jauh, melepasi segi 4 garisan bersifat tadi, itu adalah amal. Angan-angan. Sementara yang garisan yang hanya mencecah lingkaran 4 segi, itu adalah amal. Amal perbuatan. Yang keluar itu amal. Sehingga Nabi dengan sangat bijaksana dalam memberi penjelasan ini, angan-angan manusia ini sentiasa melepasi ajalnya. Melepasi amalnya. Umur tinggal 3 tahun mungkin, tinggal 3 bulan mungkin, tinggal 10 tahun mungkin. Sepanjang realistik sahajalah dalam hidup. Bila umurnya makin berkurang, jangka hayatnya makin berkurang, sebenarnya hidup ini semakin realistik. Sebagaimana dalam satu riwayat, realistik maknanya bila kamu berpagi-pagi, jangan menunggu waktu petang. Jika kamu berada pada waktu petang, jangan menunggu waktu pagi. Itu maksud hidup yang realistik. Tapi tidak. Kata Rasul, anak Adam, setengah Adam tidak begitu. Baki usia tinggal 3 tahun, tapi angan-angannya mungkin 300 tahun lagi. Sementara nantinya akan dibawa ke akhirat bukan angan-angan, bukan amal, tapi amal. Dan malangnya, tulul amal ini sentiasa muda dalam diri anak Adam. Hubud dunia ini sentiasa punya semangat muda dalam diri anak Adam. Tentulah ini bagi mereka yang gagal menguasainya, yang gagal menundukkannya. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Itu hadis yang kedua. Sekarang masuk hadis yang ketiga, muka surat 21. Orang yang disegerakan nikmat dunia. Saya bacakan dahulu sebelum saya uraikan hadisnya. Sebab ini pun juga sangat penting. Dalam kesempatan yang sama, Umar Ibn Khattab radhiyallahu an berkata, lebih tepatnya bertanya kepada baginda Nabi SAW. Berdoalah engkau ya Rasul, mohonlah engkau ya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kelapangan hidup bagi umatmu. Umar memandang, melihat bahwa umat Nabi Muhammad pada masa itu di Makkah apalagi di Madinah pun demikian juga masih ramai yang susah hidupnya. Ya, kalau bahasa kita mungkin kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kebanyakannya. Adalah yang kaya, bahkan kaya raya, tapi boleh dikira dengan jari. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, kelas atas sangat sedikit, kelas menengah pun sedikit, yang bawah ya ini yang sebanyak kelas bawah. Di bawah baris kemiskinan enggak apa. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang, jika waktu itulah pemerintah kerajaan nak bagi subsidi, ya mungkin 90% semua layak menerima bantuan. Jadi Umar dalam satu kesempatan memohon, meminta, merayu pada Nabi SAW agar Nabi berdoa pada Allah.
supaya umatnya ini diberikan kelapangan hidup. Sa'atul hayat. Ya, senanglah begitu. Sungguh Allah telah melapangkan, kata Umar, ya Rasul, kita ini orang Islam. Jadi apa salahnya engkau pohonkan kepada Allah agar umat Islam ini senang lenang hidupnya. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan kelapangan hidup, kemewahan kepada orang-orang Persia yang beragama Majusi. Mereka kafir. Mereka musyrik. Allah telah memberikan kemewahan dalam kehidupan kesenangan pada orang Rum. Mereka Kristen dan juga musyrik karena mempercayai Isa sebagai anak Tuhan. Padahal mereka ini tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini kufur ya Allah tapi bagi kesenangan. Kalaulah orang kufur Allah bagi kesenangan, kenapa kita orang mukmin? Tak bolehkah kita minta senang seperti mereka? Ya Allah, ya Rasul, mintalah, kata Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membetulkan duduknya, meluruskan, karena waktu itu ya mungkin duduk kurang tepat sampai meluruskan. Ini bukan bahwa Nabi ingin menyampaikan perkara yang sangat penting hingga merasa perlu menundukkan posisi duduknya dahulu. Betulkan posisi duduknya. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau dalam keraguan wahai Umar sebagai anak Khattab? Mereka itu orang-orang yang disegerakan kesenangannya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Orang-orang ini orang yang memang Allah segerakan kemewahan hidup mewah di dunia. Karena kesenangan yang Allah berikan pada mereka yang disegerakan, nanti di mereka tidak di akhirat tidak akan mendapatkan kesenangan. Baik, itu petikan maksud hadis. Jamaah sekalian, hadis ini sebenarnya hadis yang sangat panjang. Hadis ini sebenarnya hadis yang sangat panjang. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Sangat panjang sebetulnya. Jadi kisahnya secara ringkaslah. Kaitannya yakni dengan ketika istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serentak minta belanja lebih kepada Nabi, sehingga turunnya ayat khiyar adalah sehingga Allah turunkan ayat khiyar, ayat yang isinya supaya istri Nabi ini memilih antara cinta Allah dan Rasulnya, tapi mesti sabar menjalani kehidupan seperti itu, ataupun mereka lebih menginginkan kemewahan hidup di dunia senang lenang, apa yang dia nak dapat, tapi kemudian mereka akan diceraikan oleh Nabi SAW atas perintah Allah. Kan itu cerita dia. Ayat akhir itu boleh lihat dalam surah Ahzab. Panjang lebar lah. Ringkas kata, setelah berlaku peristiwa Nabi sambil duduk termenung begitulah. Jadi tolong yang kisahnya ini baca sendiri ya tentang ayat akhir itu supaya tidak berpanjangan penjelasan ini nanti. Saya terus kepada jawaban Nabi tadi. Di hujung kisah itu, di hujung cerita itu, Umar kemudian memohon kepada Nabi, ya barangkali lah ada logiknya juga lah. Mereka ini minta belanja lebih termasuk anak dia. Ini Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abi Bakrin. Susah. Ya Rasul, rupanya bukan keluarga engkau yang susah. Keluarga kami di luar sana pun ramai juga yang susah. Susah.
Lalu Umar terlintah fikiran memohon, menyuruh kepada, minta pada Nabi agar berdoa pada Allah. Ini tadilah dalam ayat ini. Ud'ullaha ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar Allah melapangkan kehidupan, memberikan kesenangan kepada umatmu ini. Sehingga biar mereka tuh tenang dalam hidup. Hati mereka masih rapuh. Menjalani ibadah jika mereka susah tentulah tidak tenang. Tidak semua mereka itu orang qanaah. Belum semua umatmu ini umat yang zuhud. Belum semua umat ini yakni dapat memahami apa itu hakikatud dunia, hayati dunia. Dan apa itu nikmat ya Rasul. Di akhirat mereka belum faham betul ya Rasul. Ramai mereka yang masih belum faham. Fa inna farisa war rum wussi alaihim. Karena saya orang Persia yang beragama musyrik, orang Rum yang orang Nasrani, Allah telah lapangkan rezeki mereka. Orang kafir pun dilapangkan rezekinya ya Allah. Ya Rasul. Wa u'tu dunya wa hum la ya'budunallah. Mereka diberi macam-macam dalam hidup ini oleh Allah. Walhal mereka layak budunallah, tidak sembah Allah. Karena permintaan Umar inilah yang tadi saya katakan, tengok dalam terjemahannya, wa kana muttaqian. Waktu itu Nabi duduknya sampai bersandar begitu. Duduk bersandar, jadi duduk yang sangat santai. Sangat rileks begitu. Sehingga Nabi membetulkan dahulu duduknya. Nah, gitu. Dan menjawab, Afi syakkin anta yabnal Khattab. Wahai anak Khattab. Kamu masih dalam keraguankah? Kamu masih belum yakinkah? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayati dunya. Mereka itu, orang-orang itu, orang yang kamu sebutkan bangsa Persia, bangsa Rum, itu memang mereka ini kaum yang Allah segerakan kesenangannya, thayyibatihim di dunia. Sahaja. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Fakultu, mendengar nasihat Bapak Nabi Umar pun terus berkata, Ya Rasulullah istaghfirli, Ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah, pohonkan keampunan kepada Allah bagi dosaku. Umar merasa bersalah. Nah, ini makna, ini penjelasannya lain ya, ini kaitannya dengan hati lagi sekali. Tiba-tiba Umar merasa bersalah, berdosa pada Allah. Hingga mohon, minta kepada Nabi, agar Nabi bersedia memohonkan keampunan bagi dosanya. Coba kalau kita perhatikan betul-betul untuk ukuran iman kita lah, apa kesalahan yang dilakukan oleh Umar? Umar kan hanya memohon kepada Nabi, berdoa. Suruh Nabi doa pada Allah, minta supaya umatnya bisa, itu pun salahkah? Coba. Bagi Umar, perbuatannya menyuruh Nabi memohon kepada Allah agar umat diberi kesenangan, biar karena apa? Karena orang kafir pun senang, takkan orang mukmin disusahkan. Dia tidak menyalahkan Allah. Dia hanya suruh berdoa. Itu pun bagi Umar satu kesalahan. Masya Allah. Dan sehingga Umar minta kepada Nabi agar Nabi ikut memohonkan ampun baginya. Di mana salahnya? Ini salahnya inilah. Umar begitu peka hatinya dan merasa bersalah. Di mana silapnya? Di mana kesalahannya? Sedangkan bagi kita mungkin bila itu berlaku pada diri kita lah,
Kan tidak salah. Apa salahnya kita hanya suruh minta, suruh berdoa, takkan itu pun salah. Lain pula kita bukan minta yang terbaik, minta kesenangan hidup. Kalaulah jiran-jiran, kalaulah kawan-kawan kita yang tidak beragama Islam, yang tidak patuh pada Allah, itu pun senang. Takkan kita orang Muslim tidak boleh mohon kesenangan. Coba, bagi kita kan ucapan itu macam biasa. Macam biasa. Tapi tidak bagi Umar radhiyallahu anhu. Bagi Umar ini bukan perkataan biasa. Aku sudah terlanjur melakukan dosa. Ya Rasul, istaghfirli ya Rasul, istaghfirli ya Rasul. Masya Allah. Inilah hebatnya hati sahabat itu jemaah sekalian. Yang kita mungkin masih jauh untuk mencontohi sahabat yang seperti ini. Itu baru bersifat sahabat, belum sifat Nabi ya. Itu baru fahaman sahabat, perasaan sahabat. Umar bin Khattab belum hati Rasulullah. Kalau saya boleh gunakan istilah yang mudah, itu baru sunnah sahabat. Belum sunnah Nabi. Sedangkan Nabi suruh kita mengikuti sunnahnya dan sunnah sahabatnya. Ya, saya ulangi sekali. Ini sunnah yang memang tidak mudah untuk kita lakukan. Dan mungkin masih terlepas pandang oleh kita. Hanya jangan sampailah, jangan sekali-kali menganggap ini benda yang kecil. Itu saja. Itu saja. Ya mas sekalian, jawaban Nabi tadi sangat menarik untuk kita perhatikan ya. Kalau di dalam buku itu, jawaban Nabi yang berkata yakni mereka itu adalah orang-orang yang Allah segerakan kesenangan mereka di dunia. Dalam bahasa Arabnya, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang disegerakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, kelapangan hidup mereka fil hayati dunya. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nomor hadisnya 2468. Itu kalau sama dalam kitabnya lah, ini saya rujuk dalam kitab Bukhari. Mari kita perhatikan betul-betul. Jawaban Nabi ini sangat dalam sekali dan memberikan pengajaran yang sangat luar biasa sehingga Umar merasa bersalah tadi. Ya mas sekalian, fima yun'imullahu bihi 'alal kuffari min ni'amid dunya laisa mubarakah minhu subhanahu wa ta'ala. Apa saja kemewahan hidup, kesenangan hidup, tercapainya cita-cita, begitu lancarnya usaha mereka, apalagi dimudahkannya segala urusan mereka, disehatkannya mereka tak pernah sakit, dijayakan mereka tidak pernah gagal, apa sajalah ya Allah anugerah mereka kepada mereka. Laisa mubarakatan minhu azza wa jalla. Ia bukannya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Umar pertama di sini yakni kenapa dibandingkan kepada mereka. Kalau orang kafir pun dapat ya Rasul, kenapa tak boleh kita minta? Jangan sebut itu. Apa yang mereka orang kafir dapat itu bukan keberkatan. Itu namanya istidros, kita tahu. Kalau dalam guna bahasa yang agak jelas lah. Kalau kita gunakan bahasa yang agak jelas, mungkin
Ucapan Umar tadi, ya Rasul, berdoalah pada Allah agar Allah bagi kepada kita kesenangan, umatmu kesenangan sebagaimana kesenangan yang Allah berikan pada Persia dan Rom. Coba, kan salah tuh. Ini bermakna kita minta sesuatu yang tidak berkat, istidraj. Karena apa yang Allah berikan pada orang-orang kafir itu istidraj, bukan keberkatan. Kenapa kita minta seperti mana yang mereka dapat? Ingat, dalam penjelasan yang lepas saya telah berikan contoh, berikan Al-Quran dalam kaidah yang diberikan oleh Yusuf Al-Qadawi dalam kitabnya Al-Halal Haram fil Islam, At-takhayyul bil harami haramun. Kita sudah pelajari itu. Menghayalkan sesuatu, mengharapkan sesuatu yang haram, itu hukumnya haram. Bagaimana kaum Nabi Musa ditengking oleh kawannya yang faham agama, karena mereka menginginkan, menghayalkan, mengharapkan apa yang lebih oleh Qarun. Kalaulah aku punya Qarun, ya Allah, berilah aku macam Qarun. Sebagaimana yang kau berikan pada Qarun, berilah aku kalau aku punya macam Qarun punya. Dihardik oleh mereka yang faham agama. Wailakum, celaka kamu. Ini kesalahan yang besar. Nah, ini yang pertama. Kerana apa? Apa yang Allah berikan pada mereka itu istidraj. Bagaimana mungkin kita menginginkan istidraj? Bagaimana mungkin kita iri kepada istidraj? Satu. Wal ayatul lati fiha ma'ana ma ya'tahu Allahu kuffar minan na'im wa istidrajun kabira. Bahwasanya apa saja yang Allah berikan pada orang kafir itu adalah istidraj. Istidraj. Wa man kafara. Benar banyak sekali ya. Sa'atu dunia yang Allah berikan pada orang Persia, orang Rom, kalau pada zaman dahulu lah. Ya, sekarang kepada bukan orang kafir dalam Quran banyak sebut. Al-Baqarah 126 ada di sana. Al-Baqarah 126. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Itu Al-Baqarah 126. Siapa saja yang kufur, aku kata Allah akan beri dia kesenangan, kelapangan hidup yang mewah, yang lapang selapang-lapangnya. Kemudian nanti di akhirat aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Tuh. Jadi seakan-akan Nabi ingatkan Umar, engkau minta macam itu. Engkau suruh aku berdoa pada Allah macam itu. Wow. Luar biasa. Teguran yang sangat dalam dan Umar alhamdulillah hatinya bersih, hatinya jernih sehingga merasa berdosa. Hatta Umar merasa dosanya tidak akan belum terampun jika dia sendiri yang memohon ampun. Kalau dia sendiri mohon ampun rasanya belum cukup, mintalah. Nabi ikut doakan. Allahu Akbar. Allah kata apa yang aku berikan pada mereka itu adalah sedikit kesana sedikit memang aku bagi, tapi di akhirat aku paksa masuk neraka. Demikian juga dalam surah Ali Imran. Ini yang semakna yang apa? Maksud ayat Nabi tadilah. Sabda Nabi tadi, qaumun ajal lahum thayyibat fid dunya. Yang Nabi tak sepatutnya, kau masih ragu ke Umar? Kau masih meragui ke akan apa yang Allah perlakukan? Pelakuan Allah terhadap mereka ini, kamu masih ragu? Sehingga kamu suruh aku berdoa pada Allah agar Allah bagi pada umatku sebagaimana Allah bagi pada mereka. Kamu masih meragukan apa hakikat pemberian Allah pada mereka ini. Ini yang Allah yang Nabi kata, afi syakkin ya ibnal Khattab, afi syakkin ya ibnal Khattab.
Dalam Ali Imran 196 contohnya ya. Surah Ali Imran 196, 197. Yang tadi saya bacakan dari dalam mukadimah. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad. Mata'un qalil. Thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kebebasan orang kafir bergerak ke sana kemari. Senang lenang. Ingat jemaah sekalian, ayat ini diturunkan ketika di Makkah. Semasa di Makkah orang mukmin ini serba ketakutan. Tidak bebas dalam pergerakannya. Kalau dalam bahasa sekarang, orang-orang mukmin saja semasa orang-orang mukmin di Makkah, orang mukmin saja semasa di Makkah, mereka ini hari-hari berhari-hari sentiasa PKP lah. PKP. Jadi lockdown itu hanya untuk orang mukmin waktu orang kafir bebas. Oh, berniaga bebas, bunuh bebas. Si mukmin lockdown. Bayangkan. Kalau keluar aja kena tangkap. Ada diculik lah, ada dibunuh lah. Jadi Allah ingat kepada orang mukmin, janganlah kepada Nabi yang juga kepada umatnya, janganlah sekali-kali engkau ini terpedaya, tergiur, terpesona dengan kebebasan orang kafir bergerak karena kemari menunjukkan bahwa hidupnya senang lenang. Kebebasan bergerak, kesenangan hidup yang aku berikan pada mereka itu, kata Allah, mata'un qalil, dia hanya kesenangannya sedikit. Ini tiap hari saya jelaskan. Mata apa artinya, qalil apa maknanya, dan kenapa gunakan nakirah, tolong diingat itu. Sikit dan sekejap. Tuma ma'wahu jahan, nanti bila dah mati, dan tak lama lagi mereka menemui ajal. Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi. Mereka tidak akan kekal dalam kesenangan. Tunggu aja, mereka masuk jahanam. Walaupun mungkin hanya jahanam alam kubur. Dipanggil khufratun min khufarin niran. Dan jurang neraka. Alam kubur, jurang neraka. Sebelum masuk neraka yang sebenarnya, itu seburuk-buruk mihad. Wa'iyadzubillah tudzubillah. Nah, ini yang kedua. Jadi seakan-akan Nabi bersabda, menjawab pertanyaan Umar, kau ragu ke tentang ini Umar? Kamu ragu tentang hakikat kesenangan yang Allah berikan pada mereka. Sehingga kamu suruh aku berdoa pada Allah agar Allah berikan kesenangan pada umatku sebagaimana kesenangan yang Allah berikan pada mereka. Wow. Serius sungguh. Teguran Nabi ini sangat serius. Alhamdulillah Umar pula hatinya jernih. Sehingga faham. Sehingga itu Umar tidak protes. Ketika Nabi tegur dengan tegur yang keras itu, Umar tak kata, ya Rasul itu pun salah ke? Itu bukan Umar. Menjawab dengar jawaban Nabi, tiba-tiba katalah, takkan macet pun salah. Salah ke? Itu bukan Umar ya. Ingat, ini kaitannya bukan di sini. Hati. Bila hati ini sudah bersih ya mas kalian, sesuatu yang dianggap tidak salah bagi orang lain, maka dirasai sebagai satu kesalahan besar bagi orang yang hatinya sudah penuh dengan cahaya. Bagi orang lain yang hatinya mungkin masih belum terang sangat, kefahamannya belum jelas sangat, furqan belum ada, mungkin perbuatan itu biasa-biasa saja. Apalagi kan hanya ucapan. Tapi bagi orang yang hatinya sudah penuh dengan cahaya, dalam dirinya sudah ada furqan, kemampuan membezakan antara yang hak dan yang batil itu sangat-sangat jelas. Benda itu dia sebagai satu kesalahan yang besar. Sehingga sebenarnya saya katakan tadi, Umar merasa kalaulah aku bertaubat, kalaulah aku minta ampun seorang diri, aku akan istighfar pada Allah. Tapi nampaknya, karena dosa ini aku rasa sangat besar, sangat berat,
Jangan-jangan istighfar aku belum cukup. Akhirnya minta pada Rasul. Minta bantuan pada Rasul. Istaghfirli ya Rasulullah. Istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasul. Mohonkanlah keampunan olehmu bagi aku. Nah, yang peminta umat yang kedua ini Nabi kabulkanlah. Nabi kabulkan. Subhanallah. Kemudian lihat lagi. Tapi saya katakan afi syakin ya. Afi syakin ya Afi ibn al-Khattab. Saya nak jelaskan maksud hadis Nabi. Afi syakin ya ibn al-Khattab. Qaumun ujrat lahum thayyibatun fil hayatid dunya. Nak menjelaskan maksud jawapan Nabi, adakah engkau masih dalam keraguan wahai anak Khattab? Dan seterusnya tadi. Lihat surah Yunus. Surah Qasas maksud saya. Lihat surah Al-Qasas ayat 61. Inilah hakikat kehidupan dunia yang Nabi ingatkan. Surah Al-Qasas ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afama wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Jelas sekali. Afaman, maka adakah orang yang, siapa yang wa'adnahu, kami telah beri janji, janjikan kepadanya wa'dan hasanan, janji yang baik. Fahuwa laqihi, lalu dia nanti akan menemukan, mendapatkan, menerima janji tersebut. Kaman, seperti orang yang mata'nahu, kami beri kesenangan akan dia, mata'al hayati dunya, dengan kesenangan hidup di dunia ini saja yang sementara dan sedikit. Thumma yaumal qiyamati, kemudian pada hari kiamat nanti, minal muhdarin, dia termasuk orang yang dihadirkan di hadapan aku untuk dipertanggungjawabkannya. Ini pertanyaan Allah. Baik. Jadi Umar bin Khattab faham selepas Nabi kata, Afi syakin, kau masih ragu Umar. Orang-orang mukmin, umatku yang beriman kepadaku, kata Allah, aku telah beri janjikan pada mereka akan janji yang baik. Surga dengan segala nikmatnya, pengampunan, dan ya di surga sana, dan mereka nanti akan mendapatkannya. Apakah kamu fikir orang-orang yang aku beri janji yang baik dan mereka berapa ini sama dengan orang yang aku beri kesenangan kehidupan dunia yang hanya sedikit? Dan di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Coba kamu masih meragui akan hakikat ini. Adakah engkau masih meragukan akan hakikat bahwasanya orang mukmin yang Allah janjikan surga karena kesabarannya menjalani kehidupan. Bila ia susah, karena sifat syukurnya menjalani kehidupan ketika Allah beri kesenangan walaupun sedikit. Kamu pikir sama orang-orang seperti ini dengan orang-orang yang aku bagi macam-macam berkufur? Tak sama. Di mana furqan kamu? Sepatutnya kamu ada furqan. Kamu sudah ada pembeza, kemampuan membezakan antara yang hak dan batil, sehingga kamu yakin benar, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Kamu masih ragu. Sebetulnya teguran Nabi pada Umar itu bukan meragukan furqan Umar ya. Ya mungkin mengingatkan. Afi syakin ya ibn al-Khattab. Kau masih ragu ke tentang hakikat apa yang Allah janjikan pada orang mukmin dengan apa yang Allah segerakan kenikmatan pada orang kafir? Kamu masih meragukan enggak? Subhanallah.
jamaah sekalian. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang sebenarnya tiba-tiba bayang. Pertama sekali, Nabi seorang yang hafiz. Nabi itu hafal Quran pasti. Umar pun hafal Quran. Sungguh pun pada masa Umar bertanya kepada Nabi ini, Quran belumlah cukup 30 juzuk. Kan? Tapi Umar sudah menghafal Al-Quran. Semuanya ayat yang telah diturunkan, Umar telah menghafalnya. Jadi bila Nabi tegur, Afi syakkin ya ibnul Khattab, terbayang ayat-ayat Quran itu. Oh iyalah, Masya Allah. Rupanya beginilah. Silap saya memahami. Kenapa tiba-tiba silap? Itu baru ketika, ya itu mungkin reaksi spontan ya. Ketika Umar lihat istri-istri Nabi yang mengadu kepada Nabi, karena merasa kekurangan dalam belanja rumah tangga, minta belanja lebih. Nabi pun sedih sekali. Mungkin dalam keadaan begitu, jadi Umar pun reaksi spontan itu tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yumli liz-zalim hatta idza akhadahu lam yufithu. Hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menangguhkan, tidak melengahkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tempoh, maksudnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tempoh, menangguhkan azab bagi orang zalim. Hatta idza akhadahu, apabila sudah tiba masanya untuk disiksa mereka, Allah tidak akan lepaskan. Jadi siksa itu ditunda-tunda. Nampak saya kesenangan, tapi itu saya siksa. Itu kan namanya istidraj yang kita telah pelajari ya. Itu namanya istidraj ya. Istidraj itu bahasa mudahnya jangan sekalian, yakni azab yang berbungkus nikmat. Itu istidraj. Istidraj bahasa yang mudah. Istidraj itu yakni azab Allah yang berbungkuskan nikmat. Diracun. Dalam botol itu racun isinya, tapi dibubuhlah. Bungkusan stiker di situ madu asli dari Yaman. Wah, racun. Azab tapi berbungkus nikmat. Sehingga orang yang menerimanya, mendapatkannya, tidak merasa yang itu yang mereka sedang diazab. Karena bungkusnya nikmat. Wa'iyadzubillah. Itu bahasa yang mudah lah untuk memahami apa mana istidraj. Walaupun pada istidraj ini macam-macam ulama mentakrifkannya ya. Katalah ada yang mentakrifkan istidraj yakni ayat Allahul abda maqbulul haja waqtan ila aqsa umrihi libtidali minal bala wal azab. Istidraj itu ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hambanya dimakbul semua hajatnya. Ditunaikan semua permintaannya. Waktu demi waktu. Ila aqsa umrihi. Hingga akhir hayatnya. Oh, senang lenang. Lil ibtidal bil bala wal azab. Sebagai ganti daripada azab dan ujian. Itu satu di antara makna istidraj. Kata Al-Jurjani. Dan banyak lagi. Tapi yang sakit semua sudah paham istidraj. Bahasa yang mudah kalau bingung mengingat definisi istidraj yakni azab yang berbungkus nikmat. Itu aja lah. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Dan siapa mereka? Kata Umar tadi. Kan mereka ini orang-orang Parsi, orang-orang Rumi tidak menyembah Allah ya Rasul. Itu pun Allah beri kesenangan. Kenapa kita orang mukmin kok tidak doakan? Nah, disinilah kemudian Nabi mentakrifkan, memberitahu kita bagaimana kita nak mengenal pemberian itu istidraj atau bukan. Bila istidraj kita tidak boleh.
iri, tidak boleh menginginkannya. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, hadisnya marfu', baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Idza ra'aitallaha, apabila kamu melihat Allah. Apabila kamu melihat Allah. Yu'til abda, memberikan kepada seorang hambanya minat dunia pelbagai kemewahan hidup di dunia. Ala ma'asihi, wahai mereka ini orang jahat, orang banyak maksiat, orang musyrik, gitulah. Orang tidak sembah Allah, tapi Allah bagi macam-macam yang mereka suka. Fa innama huwa istidraj. Itulah istidraj. Ya. Kemudian Nabi membaca sepotong ayat Al-Quran, surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-44. Selepas Nabi beritahu kepada sahabatnya apa itu istidraj, bila kamu nampak ada orang Allah bagi macam-macam hidup, wahai mereka ini orang jahat, banyak dosa, caranya tidak betul, dia itu kaya raya lah, perniagaannya semua maju, tapi semuanya kong kaling kong, itu istidraj. Lalu Nabi membaca sepotong ayat Allah, surah Al-An'am ayat 44. Ayatnya berbunyi, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu aghadnahum baghtah fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka manusia itu melupakan akan peringatan yang diberikan pada mereka, tidak ada satu pun peringatan Allah yang mereka patuhi, perintah tak dilakukan, larangan tak ditinggalkan. Jadi hidup macam tak ada peraturan lah begitu. Karena semua peringatan Allah dilanggarnya, semua peraturan Allah tidak dipatuhinya. Bagaimana? Apa yang Allah perlakukan pada orang yang seperti ini? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan, kata mereka, segala pintu. Peluang untuk mereka mencari rezeki makin banyak dibukakan oleh Allah. Kalau dahulu hanya ada satu peluang, ini macam-macam peluang. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka telah gembira, hayal dengan apa yang mereka perolehi, akhadnahum baghtah, kami tarik, ambil dengan tiba-tiba. Jatuh bankrupt-nya itu tiba-tiba. Bukan sikit-sikit. Kalau sikit-sikit itu mungkin sempatlah buat persediaan menghadapi hari susah. Tapi kalau tiba-tiba, dan masa itu mereka berputus asa. Itu sabda Nabi. Ya, itu boleh lihat dalam kitab Musnad ada, Musnad Imam Ahmad ada, Tabrani dalam Ausatnya ada, dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani dalam Sahihul Jami'. Jamaah sekalian, begini ya, ini tentang sabda Nabi tadi. Afisakin kau lupa kau bahwa Allah segerakan pada mereka ini kesehatan hidup di dunia ini. Imam An-Nawawi rahimahullah, jamaah sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, saya terjemahkan saja. Ulama Syafi'i yang terkenal, ulama yang hebat, peninggalan ilmunya sangat luas, warisan peninggalan ilmunya, Masya Allah, dimanfaatkan oleh
umat manusia hingga akhir zaman insya-Allah. Imam An-Nawawi pernah berkata, makna hadis, sebab ada dalam hadis Nabi ya semua sekalian, ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan, hadis itu sahih ya sebab riwayat Muslim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini ibaratnya macam penjara bagi orang mukmin. Penjara. Wa jannatul kafir, dan ia laksana surga bagi orang kafir. Saya kadang-kadang terlintas juga dalam hati ini. Ya rasa kurang selesa, tapi kadang kita tak tahu apa namanya rasa yang menyebabkan kita rasa kurang selesa ini. Saya sih kadang tidak tahu. Mungkin jangan merasakan begitu. Bila ada istilah surga dunia itu. Walah ini surga, inilah surga. Surga shopping, surga makan, surga. Ya mungkin untuk menarik supaya orang tergiur, terpesona, lalai. Janganlah. Istilah ini tak begitu tepat karena mungkin, ini saya tidak tahu karena saya tidak pakar dalam hal ini. Mungkin ini akan memberi pengaruh dari psikologi orang. Bila sebut surga dunia, surga shopping, surga, lah macam surga lah. You tahu tak tepat itu macam surga. Ini betul surga. Nah itu kena tanya yang pakar psikologi lah, adakah istilah ini? Yalah pasti disengajakanlah oleh yang empunya untuk menarik pelanggan karena iklan. Tapi mungkin memang itu disengajakan menggunakan istilah surga untuk menarik mempengaruhi psikologi orang ramai. Sehingga seronok sih. Nabi pun pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim. Dunia ini ibaratnya penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini yang hati-hati kalau itu istilah gunakan surga dunia, surga. Macam surga tempat itu, macam tak nak balik saya. Walau saya duduk itu 1 minggu, tak nak balik. Macam surga lah, semua dah lah. Macam tak nak balik katanya. Karena merasa di surga. Imam An-Nawawi ketika menguraikan, mengulas, memberi sarahan hadis Muslim ini, kan imamnya ada kitab namanya Syarahul Muslim An-Nawawiyah itu. Kata apa Imam An-Nawawi? Ini saya terjemahkan saja. Makna hadis ini yang menyatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bahwasanya setiap orang mukmin dipenjarakan dan dihalang di dunia ini oleh Allah dalam agama Islam, yakni oleh Allah daripada syahwatnya, keinginannya terhadap perkara-perkara yang haram. Allah buat peraturan bagi orang mukmin di dunia ini, wahai orang mukmin, kamu tidak boleh sesuka hati melampiaskan keinginanmu terhadap apa saja. Ini haram, ini makruh, ini haram, ini makruh, ini tak jelas. Jangan. Itu macam terpenjara, terkurung dengan syahwatnya, keinginannya, tulul amalnya, hubbud dunyanya. Mereka si kafir mana ada terkurung, terpenjara, tak. Rasa nak, buat aja lah. Rasa mau, buat aja lah. Si mukmin, tak boleh. Tak apalah, aku dikurung lah. Macam penjara, itu maksudnya. Sementara si kafir bebas. Mau buat apa saja. Asal ianya dapat memuaskan nafsunya. Si mukmin tidak. Orang mukmin itu juga seorang mukallaf. Mukallaf itu dituntut, diberi bebanan untuk melakukan perbuatan ketaatan yang berat. Ya. Orang mukmin dituntut dalam agama untuk melakukan perbuatan yang berat, bukan yang ringan.
Yalah okeylah kalau yang fardu biasanya jamaah sekalian, yang fardu ini ringan. Kan sholat 5 waktu itu ringan. Sebab kita lakukan pada waktu-waktu yang memang tidak susah. Tapi coba sholat sunat. Orang lain juga dituntut sholat sunat. Waktunya lagi berat. Karena sholat sunat yang paling afdal kan malam hari, seperti malam terakhir. Masya Allah. Orang mukmin dituntut untuk buat baik pada orang lain yang berbuat baik. Ya mestilah. Itu suruhan yang ringan, buat baik pada orang yang berbuat baik. Orang mukmin juga disuruh oleh Allah, dilarang oleh Allah buat jahat pada orang buat jahat. Itu berat. Itu berat. Orang mukmin disuruh oleh Allah buat baik pada orang yang berbuat jahat. Coba. Nafsu kata, mana boleh, mana boleh. Tapi orang, saya nak buat baik juga. Ini namanya terpenjara. Taklif Allah ini ibaratnya macam penjara. Penjara maksud saya, kurungan. Pembatasan, pagar. Sehingga nafsu tidak boleh dilampiaskan, diikuti kehendaknya. Itu dunia di sini ini. Di sini ini. Namun begitu apabila orang mukmin nanti meninggal, jumpa Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rehat daripada semua itu. Sebab itu doa orang mukmin, waj'alil mauta rohatan lana. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai rehat. Rehat dari apa ya? Rehat daripada tadi. Rehat daripada terus-menerus terpenjara, terkurung. Dengan taklif kerana tidak boleh melampiaskan hawa nafsu. So, bila meninggal tu, alhamdulillah, lega rasanya. Boleh menarik nafas panjang-panjang. Boleh narik nafas panjang-panjang. Dan semua itu berubah. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka di akhirat dengan pelbagai nikmat yang Allah janjikan itu. Adapun orang kafir, adapun orang kafir yang taklif Allah, peringatan Allah tidak diindahkan, itulah mereka memperolehi apa yang mereka mau di dunia. Nak buat apa pun tidak ada halangan bagi mereka lah. Mereka fikir, apa halangannya? Aku nak, aku buat lah. Aku suka, aku buat. Sebab itu tidak ada yang haram bagi mereka. Semuanya halal, semuanya boleh. Hidup ini, kejayaan hidup ini bergantung kepada bukan orang baik atau bukan orang jahat. Kejayaan hidup tidak ditentukan oleh mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang lurus, mana yang bengkok, mana jujur, mana penipu. Kejayaan dalam hidup ditentukan oleh siapa yang pandai memanfaatkan peluang. Orang akan berjaya dalam hidup agar dia pandai memanfaatkan peluang. Bahkan kalau perlu, sentiasa memberikan kesempatan dalam kesempitan. Jangan lepaskan apa ya peluang. Halal ke haram, jangan ada dalam komus kamu. Itu fikiran orang kafir. Halal ke haram ke, menipu ke, tak menipu ke, merugikan orang ke, jangan ada dalam komus kehidupan kamu jika kamu ingin berjaya dalam hidup. Jadi mereka tak terpenjara dengan apa-apa karena tidak ada halangan yang boleh menghalangi mereka, bebas sebenarnya. Sehingga mereka boleh memperoleh apa yang mereka maukan. Tetapi apabila mereka nanti meninggal, jumpa Allah, mereka akan diazab. Mereka akan terkurung dan terpenjara. Itu kata Imam An-Nawawi. Sekarang Allah suruh pilih. Kamu memilih untuk merasa terpenjara dengan hawa nafsumu kamu karena kamu tidak boleh menuruti kehendak nafsu selama beberapa hari di dunia. 2 hari kan hanya beberapa jam saja. Dan nanti bila kamu jumpa aku, kamu bebas terbang ke sana kemari. Ingat,
Nyawa orang mukmin kan di illiyin, kata Al-Quran. Nabi beritahu pada kita, orang mukmin bila dah masuk ke alam barzah, kan masalah nyawanya bebas berterbangan. Di surga, Masya Allah. Saat si kafir di dunia, bebas sebebas-bebasnya. Nah, apa saja dia ada, tapi bila mati terpenjara, terkurung, tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak. Lagi-lagi, kita kaitkan dengan sabda Nabi yang akan kepada anak Umar tadi. Umar, kamu masih meragui ke akan hakikat ini? Umar, kamu masih nak sangat ke aku berdoa kepada Allah agar umatku diberikan kesenangan hidup sebagaimana Allah berikan pada orang kafir? Wow. Dan termasuk kesalahan juga. Kesalahan yang sangat berat, jemaah sekalian. Jika kita fikir Allah hanya akan bagi kesenangan hidup pada hambanya kerana ia kufur kepada Allah. Semakin orang itu kufur pada Allah, semakin orang itu tidak patuh pada Allah, semakin diabaikan Allah, maka makin senang hidupnya. Wah, kalau itulah cara berpikir seseorang, itu pikir yang sangat sesat. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Saya ulangi. Kalaulah kita ini lurus pendul, kalaulah kita ini betul-betul cerita ada agama dipilih oleh agama, ini boleh, ini tak boleh, dan kita patuh, ini halal, ini haram, dan kita patuh, manalah kita nak maju. Doa saya tidak cukup, kita kena usaha, betul. Tapi maksudnya kalau kita usaha pun masih banyaklah kekangan hukum hakam, masih ada kekangan perintah agama lawan agama, mana kita boleh bersaing dengan bangsa lain yang sudah maju ke hadapan. Kalaulah pikiran kita seperti itu, subhanallah wa a'udzubillah. Ya itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Tapi sebelum itu saya ingin menambahkan penjelasan tentang sabda Nabi tadi. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang mukmin ada taklif. Taklif itu yakni bebanan, perintah dan larangan yang mesti dipatuhi. Dan bila orang nak mematuhi taklif, maknanya dia tidak boleh sesuka hati sebebas-bebasnya melampiaskan menuruti hawa nafsunya. Gitu. Imam Al-Marwazi pernah bercerita. Misalnya ini maksudnya sahaja ya. Ia pernah bicara begini, aku pernah jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Dan aku bertanya kepada beliau, wahai Tuan Syekh, kaifa asbahta? Wahai Tuan Syekh, bagaimana keadaan kamu pagi hari ini ya? Jemaah sekalian, agak-agak ucapan pertanyaan seseorang kepada kita atau pertanyaan kita pada orang lain. Macam mana? Pagi hari ini okey ke? Apa kabar? Sehat ke? Keadaan kamu pagi ini macam mana? Sekarang macam mana kamu? Itu kan biasa kan? Itu pertanyaan sangat biasa. Wajarlah sebagai kawan jumpa. Kaifa asbahta? Itu biasa sekali. Macam mana keadaan kamu pagi hari ini? Kalau kita jumpa pun pasti gitu juga biasa. Macam mana? Keadaan okey ke? Selama PKP ini okey ke? Itu biasa, petang biasa. Tapi bila pertanyaan seperti itu dan yang sama dengan itu kita ajukan pada ulama sehebat Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pasti jawabannya tidak semudah sebagaimana kita berikan. Kalau kita, bagaimana keadaan kamu hari ini? Ya kita, alhamdulillah baik, baik. So alhamdulillah lah. Sehat ya, sehat. Itu jawaban itu borak kita. Dan itu jawaban kita.
Tapi jika pertanyaan itu kita tanyakan pada Imam Ahmad bin Hanbal, apa jawaban Imam Ahmad ketika ditanya? Tuan Syekh, bagaimana keadaan kamu pagi ini? Kaifa asbahta? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, bagaimana agak-agak keadaan seseorang hamba pada pagi hari? Coba kamu fikir. Wahai Imam Al-Marwazi, coba kamu fikir. Bagaimana agak-agak keadaan seorang hamba Allah pada pagi hari? Di mana Robnya, Rob itu mana Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, meminta dirinya, meminta padanya untuk melaksanakan segala kewajibannya. Coba kamu fikirkan, kita sebagai hamba, pagi, petang, siang, malam, di mana saja, sebelum kita mati, kita hamba Allah. Jika kamu bertanya pada aku, bagaimana keadaan aku pagi hari ini, atau nanti petang nanti, dan sekarang mari kita renungkan. Bagaimana agak-agak keadaan seseorang hamba yang menyadari bahwa dirinya hamba kepada Allah, dimanapun ia berada, bila-bila manapun ia berada, pagi ke petang, Allah punya permintaan kepadanya. Itu namanya taklif. Allah punya permintaan, Allah ada larangan kepadanya untuk dipatuhi. Ya, untuk dipatuhi. Nabinya pula, yakni Nabi Muhammad SAW, juga punya permintaan kepadanya supaya mencontohi perjalanan hidupnya. Maknanya mengamalkan sunnahnya. Sementara malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merekodkan amalnya. Merekod amalnya. Dan malaikat tentu seronok kalau dia merekodkan amal yang baik. Sementara di sisi lain, hatinya, jiwanya, nafsunya meronta-ronta. Minta untuk dituruti keinginannya. Di luarnya pula, iblis laknatullah alaih dan syaitan memanggil-manggil, merayu-rayu untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dia lakukan. Dan pada masa yang sama juga, malakul maut sentiasa memperhatikan. Ini tinggal 2 hari lagi nih. Ini tinggal seminggu lagi nih. Dan juga pada masa yang sama, ahli keluarganya mempunyai permintaan yang tidak sedikit bagi memenuhi keperluan hidupnya. Renungkan betul-betul jawaban Imam Ahmad. Imam Ahmad bila ditanya dengan pertanyaan yang sederhana, jawabannya tidak sederhana. Baik Imam Ahmad, macam mana keadaan kamu pagi hari ini? Kan sepatutnya cukup. Alhamdulillah, baiklah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Cukuplah. Tapi masalah ini yang kita tanya bukan Imam Ahmad. Kalau kita tanya Imam Ahmad, jawaban dia, sekarang beginilah, kamu tanya aku bagaimana keadaan aku hari ini ya? Ya, mari kita renungkan sama-sama. Bagaimana keadaan kita sebagai hamba Allah yang menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Dimanapun kita berada, bila-bila mana kita berada, pagi ke, petang ke, senang ke, susah ke, malam ke, siang, Kamis ke, Jumaat. Di mana saat itu, setiap saat Allah menuntut kita untuk mematuhi segala taklifnya. Nabi pula juga menyuruh kita mencontohi perjalanan hidupnya. Malaikat nulis itu setiap saat. Amal yang kita lakukan direkodkan. Amal yang kita buat ditulisnya. Ditulis. Itu malaikat. Sementara malakul maut pula memperhatikan kita. Mengira-ngira gamaknya.
Ini berapa bulan lagi, ini berapa tahun lagi. Pada masa yang sama, dalam diri kita ini ada nafsu yang meronta-ronta untuk dipenuhi keinginannya. Nak itu, nak ini, nak itu. Menuruti hawa nafsu, tuntutan Allah pula dilanggar. Memenuhi tuntutan nafsu, sunnah Nabi yang disuruh kita mencontohnya diabaikan. Menuruti hawa nafsu, malaikat pencatat amalan mungkin kecewa. Karena biasa mencatat yang baik, tiba-tiba hari ini catat yang tak baik. Menuruti hawa nafsu, malakul maut yang saya mengatakan mungkin semakin marah, makin geram. Mula-mula tersenyum. Kan kena kita pelajari tentang hakikatul maut dahulu. Ketika orang dalam sakaratul maut. Malakul maut ini berpenampilan bergantung pada orang yang tidak dicabut nyawanya. Jika orang tidak cabut nyawanya ini orang yang baik, malakul maut ini berseri-seri wajahnya. Datang pun dengan sopan santun. Sebelum cabut nyawa pun bagi Assalamualaikum. Sementara jika yang tidak dicabut nyawanya ini orang yang jahat, malaikat ini bengis, mukanya bengis, sadis, marah. Sambil memukul-mukul. Jadi bila malaikat maut melihat, katalah hamba Allah yang sudah makin hampir ajalnya dalam keadaan baik, tentulah senang. Ya senyum. Tapi bila orang itu sedang mengikuti hawa nafsunya, ya makin mengamuklah. Itu dalam hati. Hati pula itu. Meronta-ronta dipenuhi hawa nafsunya. Di luar pula setan mengalambai-lambai, marilah. Dan pada waktu itu juga, keluarga kita, anak istri kita, orang yang di bawah tanggungan kita, punya permintaan untuk dipenuhi keperluan hidupnya. Apa maksud jawaban Ahmad Bah? Supaya kita berpikir. Jadi kalau kamu tanya bagaimana aku pagi hari ini, itu yang saya pikirkan setiap saat, bukan pagi, petang pun itu. Iya ya. Sekarang ini aku sedang diminta oleh Allah untuk patuh, disuruh oleh Nabi untuk patuh, diperhatikan oleh malaikat, saya aku pula perlu mencari sekian. Mana boleh tenang? Bukankah itu penjara? Bila kita patuhi semuanya, apa yang Imam Ahmad bin Hanbal itu kita laksanakan, bukankah hidup ini macam penjara? Benar, macam penjara. Tidak bebas. Terhalang ini. Nafsu menyuruh bukan. Keluarga perlu dicukupi segala keperluannya, dipenuhi segala keperluannya. Sementara kalau berusaha dengan cara yang halal, mungkin lambat terpenuhi. Itu pun dapat sikit. Tapi bila melanggar peraturan Allah, dapat banyak. Masalahnya haram. Dan bila haram, pasti Allah murka. Nabi kecewa. Malaikat pencabut nyawa pun mungkin terkejut. Malakul maut mungkin makin marah. Iblis tepuk tangan. Tapi bila kita dalam usaha memenuhi keperluan hidup dengan cara yang halal, walaupun sedikit, menjalani kehidupan dengan redha, walaupun susah. Ya, memang itu memenjarakan diri, itu hawa nafsu terpenjara itu. Setan pasti menangis. Malakul maut yang menunggu ajal kita mungkin mulai tersenyum. Malaikat pencatat nyawa seronok. Nabi SAW pasti bahagia. Allah pun pasti tertawa. Kenapa saya gunakan Allah tertawa? Sebab memang ada hadis. Bila Allah tertawa, pelajari itu. Sangat menarik itu. Bagaimana tertawanya Allah, itu tidak perlu difikirkan ke situ. Bila kita cerita tentang Allah tertawa, kata Nabi, kita jangan tumpukan lebih pada bagaimana Allah tertawa. Adakah tahu hakikat atau bagaimana? Jangan ke situ. Nanti kita tidak kurang mendapatkan pelajaran yang lebih, yang bersifat praktikal. Pelajaran yakni kepada siapa Allah tertawa. Sebab tertawa itu kan bukan senang. Akhirnya kita akan berusaha menjadi hamba yang
Bila Allah mana kita, tertawa. Begitu. Jangan fikirkan tertawanya bagaimana. Itu nanti tak habis-habis. Inilah kehidupan. Sekarang, bila saatnya kita boleh merasa senang kalau itu dalam hidup. Bila saatnya di hidup ini kita merasa berada di surga kalau begitu. Yang kita katakan surga dunia, surga maksudnya. Kalau kita dapat memahami jawapan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, bagaimana keadaan kamu pagi hari ini? Saya tidak tahulah sama ada yang bertanya Imam Mawardi ini terkecewa atau tidak jawaban yang diberikan oleh Imam Ahmad atau bahkan bahagia. Pasti bahagialah. Luar biasa ini orang. Aku bertanya-tanya biasa tapi jawabannya sangat dalam sekali. Tapi kalaulah minta maaf, kalau orang seperti kita gamaknya lah yang bertanya kepada Imam Ahmad dan jadi seperti itu mungkin kita apalah. Ini ditanya itu aja pun jawabannya besar lah. Besar. Mungkin. Itulah hebatnya ulama-ulama di zaman sekalian. Ya. Dia sentiasa mencari aku nih hamba. Kenapa aku pikir? Memang siapa orang yang tidak ingin hidupnya senang. Sa'atul hayat. Nah itu dapat. Siapa yang tak nak? Allah pun tak larang kita memohon Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ada kekangan-kekangan, ada halangan-halangan. Halangan-halangan itu yakni kehendak hawa nafsu. Nak mengikuti hawa nafsu, kita mungkin dapat, tapi dimurka. Kita tidak mengikuti hawa nafsu, kita tak dapat masa itu. Kalau dapat pun sikit, tapi dirito. Pilih yang mana? So itu bila Umar ditegur oleh Nabi karena kesalahan yang seperti ini. Jangan kamu fikir itu adalah sesuatu kepencapaian yang hakiki, hakiki. Bak kata Bani Israel, ya, kalau nak ikan banyak, tangkap sajalah ikan yang keluar pada hari Sabtu itu. Tangkap aja lah, kan banyak, tapi haram. Tapi kalau nak yang halal, tunggulah. Ahad ini Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Tapi sikit. Dapat sikit tapi halal, dapat banyak dan senang tapi haram, pilih yang mana? Orang yang mengutamakan satu dunia ambil sajalah, tapi itu istidraj. Bagi orang mukmin, tak apalah, aku terpenjara pun tak apa, susah pun susahlah, tapi kan sekejap. Inilah sabda Rasul. Dan Nabi mentegur Umar dengan bahasa yang boleh katakan agak keras. Afi syakin ya benar. Kau ragu ke benda ini? Hakikat seperti ini kau masih meragukan. Di mana furqan kamu? Di mana furqan kamu? Itu bagi saya hadis yang sangat-sangat besar artinya. Caranya kita fahami betul-betul jamaah sekalian. Supaya kita punya teropong yang jelas untuk menilai hakikat dunia itu seperti apa. Punya furqan yang jelas supaya kita faham betul akhirat itu seperti apa. Janji Allah itu seperti apa. Ya mas sekalian. Nampaknya saat itu saja yang terasa yang saya sampaikan. Walaupun sebenarnya masih banyak ya. Khasnya yang terakhir ini yang sengaja saya siapkan yang agak panjang. Tapi mungkin itu saya sampaikan. Bila ada kesempatan nanti saya tambahkan sedikit lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pada Allah, yang silap kelemahan diri sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.